Selamat pagi pemirsa Kompas TV, kembali kita berjumpa dalam Smart Financial Wisdom bersama Halo Vina. Saya Eko Pratomo dan Muhammad Teguh akan bersama Anda pagi ini. Saat ini kita sudah memasuki bulan ketiga di tahun 2020. Bagaimana dengan rencana keuangan yang Anda buat di awal tahun kemarin? Harapan kami realisasinya berjalan sesuai dengan rencana. Tapi jika ternyata dalam perjalanan ada yang mengharuskan Anda untuk mengubah rencana keuangan Anda, maka mumpung masih di kuartal 1 ini akan lebih baik jika Anda cek kembali rencana keuangan Anda. Jangan sampai rencana yang sudah dibuat hanya menjadi wacana saja. Dalam perjalanan membuat sebuah rencana keuangan, seringkali ada kendala yang dihadapi. Salah satunya adalah kebutuhan keluarga yang harus dipenuhi. Nah, kita akan bahas salah satu yang berpotensi menjadi kendala, yaitu adanya kebutuhan untuk membantu keuangan keluarga dekat kita. Misalnya membantu ekonomi keluarga besar kita. Tentu hal ini menjadi dilema karena antara rencana keuangan dan kebutuhan keluarga besar, keduanya adalah hal yang penting. Pemirsa Kompas TV, pernahkah Anda mendengar kalimat sandwich generation atau generasi sandwich? Generasi sandwich adalah generasi yang kondisinya di mana seseorang memiliki tanggung jawab finansial untuk menghidupi keluarganya sendiri, yaitu anak dan pasangannya, namun juga memiliki beban finansial untuk menghidupi keluarga besar seperti orang tua, kakak, ataupun adiknya. Generasi sandwich atau sandwich digunakan sebagai analogi karena terdiri dari beberapa lapis roti yang saling menghimpit. Orang yang teridentifikasi sebagai generasi sandwich ibarat berada di bagian tengah dari tumpukan roti tersebut. Singkatnya, generasi sandwich adalah generasi yang produktif, yang harus menghidupi orang tua dan atau anggota keluarga lainnya. Selain tentu dia harus menghidupi kebutuhan keluarganya sendiri, generasi ini menanggung pula beban finansial orang tua atau saudaranya. Kondisi ini tentunya akan membuat beban finansial seseorang semakin berat. Namun, tak ada asap jika tak ada api. Generasi sandwich dihasilkan karena adanya kegagalan dari generasi sebelumnya dalam pengelolaan keuangan. Orang tua dari generasi sandwich biasanya tidak menyiapkan tabungan untuk pensiunnya. Karena bisa jadi pada masanya dulu perencanaan keuangan dan persiapan hari tua belum dirasakan akan menjadi kebutuhan masyarakat Indonesia. Lalu bagaimana jika kita ingin menghentikan berlanjutnya generasi sandwich? Tentu bukan berarti kita harus stop membantu orang tua dan keluarga kita. Tapi dengan beberapa tips berikut ini. Tips yang pertama, bicarakan dengan orang tua. Karena penghasilan belum tentu bisa memenuhi semua kebutuhan. Ada baiknya bicarakan kemampuan finansial Anda dengan keluarga atau orang tua. Sebelumnya, perhitungkan terlebih dahulu semua penghasilan serta pengeluaran yang dimiliki. Setelah itu, perkirakan jumlah dana yang bisa dialokasikan untuk membantu keluarga besar, termasuk perkiraan berapa kebutuhan orang tua, karena pada umumnya orang tua kita tidak mau merepotkan anak-anaknya. Tapi kita perlu tahu diri. Anda bisa sampaikan hal ini pada orang tua dengan cara yang sebaik dan sesopan mungkin, walaupun mungkin akan merasa tak enak hati. Cara ini merupakan salah satu yang bisa dicoba agar semua kebutuhan tetap bisa dipenuhi. Yang kedua, jika Anda bukan anak tunggal, biaya kebutuhan orang tua bisa dibagi dengan kakak atau adik Anda. Bicarakan mengenai kebutuhan orang tua bersama dan diskusikan pembagian keuangan yang dapat dilakukan. Dengan begini, beban finansial bisa lebih ringan karena dilakukan bersama-sama. Yang ketiga, tentukan prioritas keuangan Anda. Untuk memenuhi kebutuhan orang tua, diri sendiri, pasangan, serta anak Anda memerlukan pengelolaan keuangan yang tertib. Usahakan untuk menyeleksi kembali pengeluaran yang dilakukan dan hentikan semua pengeluaran yang tidak prioritas. Pengeluaran tersier juga bisa dikurangi agar semakin banyak dana yang bisa dianggarkan untuk kebutuhan mendesak yang prioritas. Faktanya, generasi sandwich terus terulang. Bagaimana kita bisa memutusnya? Hal ini merupakan sinyal bahwa Anda perlu menyiapkan masa tua Anda sebaik mungkin. Dengan berbagai antisipasi dan persiapan, Anda harus bisa tidak menjadi beban bagi generasi mendatang, tidak menjadi beban bagi anak Anda. Lalu apa yang bisa dilakukan? Pertama, siapkan dana pensiun.
dana pensiun sangat perlu disiapkan untuk masa tua agar Anda dapat menikmati masa pensiun dengan nyaman. Banyak yang tidak menyadari kebutuhan dana pensiun adalah nominalnya itu bisa sangat besar, maka siapkan dari sedini mungkin. Paling tidak usahakanlah 20% dari penghasilan Anda dialokasikan untuk persiapan pensiun. Yang kedua, selain menyiapkan dana pensiun, Anda juga perlu menyiapkan dana kesehatan pensiun. Bukan rahasia lagi bahwa biaya kesehatan makin hari makin tinggi. Karena itu jangan lupa siapkan suatu dana yang akan digunakan untuk kebutuhan kesehatan kelak saat Anda pensiun nanti. Jadi kalau dana pensiun adalah untuk kebutuhan hidup sehari-hari pada saat Anda pensiun, sedangkan dana kesehatan pensiun adalah dana yang dialokasikan untuk menutup kebutuhan kesehatan nanti pada saat Anda pensiun. Jadi ketika Anda sakit nanti, Anda sudah siapkan dananya tanpa harus merepotkan anak-anak Anda atau anggota keluarga lainnya. Dan yang ketiga, siapkan sumber penghasilan pada saat hari tua nanti. Ketika pensiun, Anda mungkin tidak banyak memiliki kegiatan. Ada baiknya dari sekarang Anda mulai rencanakan kegiatan yang ingin dilakukan pada saat pensiun nanti. Selain untuk mengisi waktu, dapat juga rencanakan kegiatan produktif yang dapat memberikan penghasilan. Dan yang keempat, Anda tetap harus terus-menerus belajar, yaitu belajar tentang investasi agar paham instrumen-instrumen dan produk investasi seperti obligasi, sukuk, bahkan mungkin saham dan reksadana. Agar dapat mengelola dana pensiun Anda dengan baik dan terhindar dari investasi bodong. Agar Anda tetap sejahtera pada saat pensiun, dengan persiapan pensiun sedini mungkin, harapannya generasi yang akan memasuki usia pensiun nanti tetap bisa sejahtera dan mandiri secara finansial dan tidak perlu membebani anak-anak atau generasi di bawahnya. Hanya dengan cara inilah kita dapat memutus generasi sandwich agar kita terus bisa generasi ini terhenti dan tidak terus turun-menurun. Generasi sandwich ada di generasi anak-anak kita. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Smart Financial Wisdom, smart way to happiness.